Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan walaupun kita belajar dalam kondisi online atau daring di wabah virus corona ini, kita harus tetap atau senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Adik-adik atau anak-anak sekalian diliburkan bukan untuk berlibur, bukan untuk bertamasya, akan tetapi anak-anakku sekalian, kalian itu semua diliburkan untuk belajar di rumah. Kalian semua belajarnya dipindah dari yang tadinya belajar di sekolah, sekarang adalah belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, ingat, kemanapun kalian pergi, maka ikuti peraturan protokol kesehatan yang telah diumumkan atau telah didemonstrasikan oleh pemerintah agar kita semua terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak, kita mulai kesempatan yang mulia ini belajar via online atau via daring dengan melafadzkan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya ilmu tersebut kita gunakan sebagai bekal kita mengarungi kehidupan di dunia. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar tentang tarikh Islam, tentang sejarah kebudayaan agama Islam. Terkhusus atau lebih khusus, kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebarkan agama Islam, ketika beliau berjuang untuk menegakkan agama Islam sehingga agama Islam dapat menyebar luas ke seluruh dunia dan dapat diterima oleh siapapun, etnis manapun atau golongan manapun. Karena pada dasarnya kita telah mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwasanya metode dakwah yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada berapa? Ada yang tahu? Bagi anak-anak yang tahu, sebutkan di bawah, kalian komen pendapat kalian, metode dakwah yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Apa saja sih metode-metode dakwah yang digencarkan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam? Di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan bagaimana sih metode dakwah Nabi Muhammad SAW itu ada dua macam. Yang pertama adalah dakwah siriyah atau yang biasa kita kenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua adalah dakwah jahar atau yang biasa kita kenal dengan metode dakwah secara terang-terangan. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengawali belajar tentang metode dakwah Nabi Muhammad SAW dengan metode dakwah secara siriyah. Bagaimana sih metode dakwah secara siriyah? Jadi anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjalankan dakwahnya secara
sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Siapa saja targetnya? Yang pertama adalah target yang beliau tuju adalah keluarga, sanak saudara. Kedua adalah sahabat-sahabat. Intinya ketika Nabi Muhammad SAW menjalankan misi dakwah Islam, beliau menyasar kepada orang-orang terdekat di sekelilingnya. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW ini beliau takut kepada kaum kafir Quraisy. Tidak seperti itu. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW beliau berpikir maju ke depan. Bagaimana ketika pengikut-pengikutnya yang telah memeluk agama Islam ini, mereka sudah menetapkan kemantapannya untuk memeluk agama Islam, akan tetapi ketika melihat realita yang ada, bahwasanya kaum kafir Quraisy itu sangat-sangatlah kejam ketika mendengar bahwasanya ada golongan mereka yang memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, sehingga Nabi Muhammad memutuskan bahwasanya dakwah yang pertama atau metode yang pertama yang akan saya lakukan adalah secara diam-diam. Karena Nabi Muhammad melihat kasihan kalau mereka ketahuan, kasihan kalau mereka diketahui keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa. Bukan berarti Nabi Muhammad dakwah secara diam-diam itu karena takut kepada kaum kafir Quraisy. Sudah pasti dan sudah tentu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak, Nabi Muhammad juga berpendapat bahwasanya metode dakwah secara sirriyah ini, secara diam-diam ini, itu lebih mengena, karena yang tertuju adalah pribadi, emosionalitas antar individu. Bagaimana si pendakwah dengan yang didakwahi ini ketika memiliki emosional yang sepadan, maka akan menerima apa yang disampaikan oleh si pendakwah ini, sehingga penyebaran Islam sedikit demi sedikit akan diterima oleh masyarakat yang luas. Maka sudah pasti dan sudah terbukti ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam dengan metode sirriyah ini. Berapa tahun kira-kira anak-anak? Coba, siapa yang tahu Nabi Muhammad bergerak mendakwahkan agama Islam selama berapa tahun dengan metode sirriyah? Coba, bagi anak-anak yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan bukti realnya bagaimana dakwah Nabi Muhammad itu berhasil dengan metode diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Karena apa? Ada beberapa sanak saudara, kerabat, sahabatnya yang mereka juga perlahan menerima agama Islam, dan mereka masuk sebagai orang Islam di masa-masa awal ketika Islam itu disebarkan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Siapa orang yang tergolong mereka masuk Islam di periode awal ketika Islam didakwahkan, atau biasa dikenal dengan as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama adalah Khadijah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Zaid bin Haritsah. Yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak tahu Ali bin Abi Thalib? Salah satu seorang khalifah. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq.
sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anakku sekalian, ketika mereka ini memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam, mereka juga tidak terima beres. Akan tetapi mereka juga gencar mendakwahkan Islam, menyebarkan ajaran agama Islam. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana beliau mendakwahkan ajaran agama Islam dengan akhlak dan budi pekertinya, dengan kecerdasannya, dengan segala yang dia miliki, sehingga dia itu dipercaya oleh tokoh-tokoh di keluarganya, di golongannya, sebagai seorang yang pandai, sebagai seorang yang cerdas. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq menggencarkan ajaran agama Islam, mendakwahkan ajaran agama Islam, bukanlah orang yang termasuk gagal. Karena apa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini muncullah orang-orang Islam yang selanjutnya. Seperti siapa? Yang pertama adalah Utsman bin Affan, yang kedua Zubair bin Awam, dan yang ketiga Abdurrahman bin Auf, serta keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kelima Thalhah bin Ubaidillah. Bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq ini berhasil menyebarkan Islam hanya ke 5 orang. Akan tetapi setelah 5 orang tersebut, Abu Bakar As-Siddiq telah mengislamkan berbagai macam orang, dari Bilal bin Rabah, terus Abu Ubaidah, Amr bin Jarrah, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya dakwah Islam secara diam-diam selama 3 tahun yang digencarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini sungguh sangat efisien, sungguh sangat mengena, dan tergolong dakwah yang berhasil. Kemudian dakwah yang kedua adalah dengan dakwah jahar. Bagaimana sih dakwah jahar? Dakwah jahar ini dakwah yang biasa kita kenal dengan dakwah secara terang-terangan. Bagaimana Nabi Muhammad setelah menggencarkan dakwah secara diam-diam, beliau menggencarkan dakwah menyebarkan ajaran agama Islam secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Nah, ketika perintah dakwah turun kepada Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dengan Bani Muttalib untuk didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi anak-anakku sekalian, bahwasanya perlu kita ketahui, mereka semua menolak risalah ajaran Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi ada satu orang yang ia itu bersedia menjadi tameng ketika Nabi Muhammad SAW diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah Abu Thalib. Bagaimana dia menegaskan bahwasanya saya siap melindungi kamu wahai Muhammad ketika kamu diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi sayang sekali Abu Thalib ini tidak mau memeluk agama Islam. Sehingga anak-anakku sekalian, ketika Nabi Muhammad sudah mengajak semua keluarganya, akan tetapi ditentang, dia kemudian pergi dan naik ke atas bukit Sofa, lalu menyeru kepada orang-orang di sekitar bukit Sofa, "Ya ayuhan nas, wahai semua orang." Maka semua orang yang ada di sekitar bukit Sofa itu berkumpul mengerumuni Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau, yaitu risalah Islam, untuk turut serta iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ ada orang yang menentang dengan keras. Siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah nama yang Allah cantumkan, Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Siapa? Abu Lahab.
Abu Lahab ini menentang Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua? Untuk ini maksudnya adalah untuk menyeru, untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Lalu turunlah surat Al-Lahab. Sejak itulah dakwah Nabi Muhammad terdengar ke seluruh antero Mekah. Bahkan kita telah merasakan bagaimana manisnya Islam dan manisnya iman di muka bumi ini. Baiklah anak-anakku, begitulah bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahkan, menyebarkan ajaran agama Islam, sehingga agama Islam sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia. Dan kita semua merasakan manisnya Islam dan manisnya iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku sekalian, mungkin dua metode dakwah tersebut perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya berdakwah itu perlu strategi, perlu metode, agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat banyak. Bagaimana kita menyampaikan ajaran agama Islam dengan tidak memaksa dan dapat diterima oleh berbagai macam masyarakat dengan kultur yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembut, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, Bapak sekali lagi mengingatkan, saya mengingatkan bahwasanya dua metode dakwah yang diajarkan Nabi adalah dengan sirriyah dan dengan jahar, dengan sembunyi-sembunyi dan dengan terang-terangan. Semoga pada pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, dan semoga kita senantiasa diberkahi ilmu yang lain yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat untuk bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sekali lagi saya tegaskan, tetap belajar di rumah walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga waktu yang kalian jalani itu tidak akan sia-sia. Anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pertemuan belajar via daring dengan belajar tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam ini dengan melafadzkan lafadz hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya bagi anak-anakku sekalian. Jangan lupa diamalkan apa yang sudah kalian dapatkan. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.